Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pintu Dimensi. Apa kabar kalian semua, para pencinta horor? Kembali lagi dengan saya, Mas Wahyu. Pada episode kali ini, saya akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Teror Hantu Pabrik. Hai, aku Desi. Aku asli orang Tangerang dan bekerja di salah satu pabrik lampu di kota kelahiranku. Setelah lulus SMA, aku langsung kerja di pabrik lampu, tepatnya di bagian packing alias pengepakan. Kebetulan saat itu aku bagian shift malam. Yang menjadi pintu masuk ke dalam gang. Aku melirik jam tangan yang berembun. Kuusap dengan lengan kemeja. 15 menit lagi aku harus absen masuk. Aku berangkat dari rumah, naik ojek. Sore itu hujan turun dengan deras. Walau sedang hujan deras, tapi jalanan tidak sepi. Masih ada motor dan mobil yang berlalu lalang. Ada juga orang-orang yang sedang berteduh di pos ronda dan di bawah gapura-gapura kecil yang menjadi pintu masuk ke dalam gang. Aku melirik jam tangan yang berembun. Kuusap dengan lengan kemeja. 15 menit lagi aku harus absen masuk. Aku meminta tukang ojek untuk mempercepat lajunya. Untung saja aku datang tepat waktu saat becak berhenti di gerbang pabrik. Kubentangkan payung kecil, lalu buru-buru masuk ke dalam pabrik. Pak Sutyo, seorang satpam, menyapaku di pintu gerbang. Aku tersenyum sambil mengangguk. Kurogoh sebuah kartu absen dan memasukkannya pada mesin absen. Setelah itu, aku beranjak ke loker untuk menaruh tas. Sedangkan payungku yang masih basah, kubiarkan tergeletak di ruang loker. Hai, Desi, baru datang. Herni, teman kerjaku menyapa. Ia tampaknya baru datang juga. Iya nih, kehujanan. Sama Des, kamu shift malam juga ya? Iya Her, sudah 3 hari ini kebagian shift malam terus. Ada Desi. Surya menepuk pundakku. Apa sih pegang-pegang? Jelas saja aku marah. Maaf, nggak sengaja, katanya sambil cengengesan. Surya ini suka sama aku sudah lama, tapi aku tidak peduli dengannya. Kata teman-teman di pabrik, Surya orangnya nakal dan suka main perempuan. Tanpa menyapa balik, aku bergegas keluar dari ruang loker. Aku mempercepat langkah menuju gedung tempatku bekerja. Semua berjalan baik-baik saja. Sampai pada jam 12 malam, aku menyaksikan kejadian aneh. Di gedung itu, hanya tinggal aku, Henny, dan Diana. Sementara yang lain sudah pulang duluan. Kami sengaja ambil lembur biar dapat tambahan penghasilan. Tempat pengepakan barang berada di dekat mesin produksi lampu. Tapi, saat itu mesinnya sudah dimatikan. Lampu ruangan mesin juga sudah dipadamkan. Hanya lampu kecil di bagian packing saja yang masih menyala. Kamu kalau malam begini takut nggak sih Des? Herni membuka obrolannya. Takut apa sih? Palingan aku takutnya sama si Surya itu loh. Hahaha. Iya, aku juga takut lah sama dia, kata si Diana. Lagian dia sukanya sama si Desi, bukan sama kamu. Hei, kenapa kamu gak terima aja tuh si Surya? Mungkin aja dia udah tobat, Des. Diana menoleh ke arahku sambil sibuk memasukkan lampu ke dalam kardus. Enggak lah, dia bukan tipeku. Lagian dia suka main cewek. Ya juga sih, timpal Diana.
Di tengah obrolan, tiba-tiba terdengar suara datang besi beradu. Kami menoleh ke belakang. Suara itu bersumber dari blok mesin produksi di tengah kegelapan. Apa itu? Herni ketakutan. Ah, paling obeng jatuh, jawabku. Aku mencoba untuk menenangkan mereka. Kami melanjutkan obrolan. Tapi, suara itu kembali muncul. Tak lama kemudian, mesin produksi menyala dengan sendirinya. Kedua temanku ketakutan. Ku ambil senter dari dalam kantong. Perlahan ku dekati blok produksi untuk memeriksa ada apa di sana. Desi, jangan disamperin. Kedua temanku berdiri sambil ketakutan. Setelah aku cek, tak ada apa-apa di blok mesin produksi itu. Mesin pun mati dengan sendirinya. Aku menghela napas lega. Gak ada apa-apa kok. Mungkin mesinnya error, kataku dari kejauhan. Namun saat aku balik badan, tepat di belakang kedua temanku, berdiri sosok kuntilanak yang sangat mengerikan. Rambutnya panjang menjuntai, wajahnya sedikit menunduk. Wajahnya penuh dengan kesedihan dan juga tangis. Meskipun tertutup rambutnya yang kusut, tapi ia begitu menakutkan. Senter yang kupegang jatuh seketika. Aku berteriak sambil menunjuk ke belakang mereka berdua. Herni dan Diana berhambur menghampiriku. Mereka sangat ketakutan. Sementara kuntilanak itu masih berdiri di blok pengepakan. Astagfirullah, Herni memelukku ketakutan. Diana tersungkur di kakiku. Ia meringkuk sembari menutup mata. Bahkan, dia tidak sempat melihat kuntilanak itu. Ayo keluar, ajakku kepada mereka. Gak maulah, takut Des. Ya Des, itu apaan sih? Tambah Diana yang masih tersungkur. Aku menarik tangan Diana dan Herni. Aku menuntun mereka pelan-pelan ke pintu belakang. Selama aku bekerja, baru kali ini ada penampakan seperti itu. Pabrik tempatku bekerja memang di samping kuburan. Bahkan, kata Pak Sutyo, lahan pabrik ini dulunya bekas kuburan. Setelah kejadian itu, Harry dan Diana tidak masuk kerja selama 3 hari berturut-turut. Katanya mereka sakit. Kalau aku sih tidak terlalu memikirkan penampakan itu. Bahkan, sehari setelah kejadian, aku langsung masuk kerja lagi. Namun ada sebuah larangan aneh di pabrik tempatku kerja. Semua karyawan dilarang menyentuh sebuah tugu yang mirip batu nisan. Kebetulan tugu itu berada di gedung packing. Tidak ada seorang pun yang berani menyentuhnya. Kata karyawan lama, dulu pernah ada yang tidak sengaja menyentuh tugu. Yang terjadi setelahnya sangat tragis. Jempol si penyentuh itu terkena mesin blowing kaca hingga putus. Sehari setelah kejadian itu, ia mati secara misterius di dalam pabrik. Dokter bilang akibat serangan jantung. Tapi para karyawan yakin kalau ia mati karena kualat tugu keramat. Sebenarnya pihak pabrik sudah mencoba untuk memusnahkan tugu itu. Tapi tugu itu susah dicabut atau dihancurkan. Ia seolah telah mengakar ke dalam tanah. Akhirnya pihak pabrik membiarkannya tetap berada di sana. Selama tidak ada yang menyentuhnya, maka semua akan baik-baik saja. Sebuah tralis seperti kandang kucing dipasang menutupi tugu. Ada tulisan dilarang menyentuh tugu yang ditempelkan pada tralis itu. Herni dan Diana kembali bekerja. Sebenarnya mereka masih trauma dengan penampakan itu. Terlebih si Herni yang sempat melihat langsung kuntilanak. Sambil sibuk memasukkan lampu ke dalam kardus, aku terus meyakinkan mereka agar jangan terlalu takut pada hal-hal gaib. Des, itu siapa? Tanya Herni sambil menunjuk ke meja baris kedua. Oh, namanya Mona, karyawan baru di sini, jawabku. Ih, penampilannya minor banget deh. Lihat itu. Iya mau kerja kayak mau melacur gitu, kata Diana.
Jangan ngomong sembarangan ih. Aku memotong obrolan mereka. Tidak lama setelah mereka membicarakan Mona, wanita itu melirik ke arahku. Ia tersenyum sambil mengangguk pelan. Kemudian ia beranjak keluar gedung, mungkin untuk buang air. Tuh, lihat, jalannya aja kayak dibuat-buat. Herni kembali nyinyir. Aku tidak menanggapinya. Herni memang suka sekali ngomongin orang. Selang beberapa menit, kulihat Mona kembali masuk dan kembali bekerja. Dengan cekatan, ia memasukkan lampu yang sudah dikemas ke dalam kardus. Des! Herni yang berdiri di sampingku tiba-tiba berteriak. Ia memegangi leher, matanya melotot. Diana dan teman-teman yang lain seketika saja panik melihat kejadian itu. Herni ambruk, bola matanya berubah menjadi putih semua. Lengannya meraba-raba, lalu meraih sebuah gunting. Kami sudah berusaha untuk menahan tubuhnya, tapi tidak bisa. Dengan brutal, Herni menusukkan gunting itu ke lehernya. Kami histeris, sementara Herni tewas seketika sebelum sempat tertolong. Apa yang dialami Herni sangat mengejutkan. Semenjak kematiannya, pabrik menjadi sangat mencekam. Beberapa karyawan bahkan ada yang mengundurkan diri. Mereka takut mengalami kejadian yang sama seperti Herni. Aku sempat menghadiri pemakaman temanku itu. Kebetulan ia dimakamkan di TPU yang bersebelahan dengan pabrik. Tidak banyak orang yang mengantar ke kuburan. Mungkin hanya keluarga dekat saja dan karyawan pabrik yang mengenali Herni. Kulihat kedua orang tua Herni menangis. Mereka tidak menyangka kalau anaknya akan meninggal dengan cara yang tidak wajar. Aku merasa ada hal yang janggal dengan kematian temanku itu. Di antara orang-orang yang mengantar jenazah Herni, aku melihat Mona berdiri di belakang keluarga Herni. Dia mengenakan pakaian serba hitam dan kacamata hitam. Setahuku, Herni tidak mengenal Mona. Tapi kenapa dia begitu simpati pada Herni? Selesai pemakaman, semua orang bubar. Aku buru-buru menghampiri Mona. Hai Mona, sapaku sambil menyetarakan langkah. Oh, hai, kamu? Dia seperti sedang mengingat-ingat namaku. Desi, aku Desi. Satu bagian sama kamu. Aku juga kerja di bagian packing. Oh iya, aku ingat. Oh iya, kamu asalnya dari mana? Aku dari Kalimantan, Des. Kalau kamu? Aku asli Tangerang. Oh gitu. Terima kasih ya, udah mau datang ke pemakaman temanku, kataku sambil berbasa-basi. Aku turut berduka cita ya Des. Semoga Herni tenang di alam sana. Amin. Ngomong-ngomong, kamu tinggal di mana? Aku ngontrak di dekat sini Des. Kapan-kapan main sajalah ke kontrakanku Des. Bolehlah, nanti ya, lain waktu aja. Des, sebenarnya aku bisa menebak sebab kematiannya si Herni, ujarnya sambil terus melangkah santai. Aku terkejut lalu menghentikan langkah. Maksudmu? Menurutku dia itu jadi tumbal pabrik Des. Jadi tumbal? Iya Des. Aku pernah kerja di pabrik kertas dan karyawannya setiap tahun mati. Ternyata dijadikan tumbal agar pabriknya tetap sejahtera dan tidak diganggu makhluk gaib. Aku mengangguk antara percaya dan tidak. Tapi itu hanya dugaanku saja sih. Kami akhirnya sampai di gerbang pemakaman. Mau main ke kontrakanku? Tanya Mona. Oh enggak, lain kali saja ya Mona. Kami berpisah di gerbang pemakaman. Mona terus jalan kaki ke arah barat dan aku sedang menunggu pesanan ojek online. Saat sedang memperhatikan langkah Mona, seseorang menepuk pundakku. Desi? Ternyata Surya. Dia di sampingnya ada Diana. Aku tahu barusan mereka juga ikut mengantar pemakaman Herni. Kalian turut berduka cita ya Des, kata Surya. Iya Sur,
Kita doakan saja semoga Herni tenang di alam sana. Perasaan baru kemarin ya kita bercanda bareng Herni, kata si Diana. Iya, ajal memang gak ada yang tahu. Oh ya, kamu shift apa hari ini? Tanya si Diana. Oh, aku malam. Sama, nanti kita ketemu di pabrik ya. Diana beranjak pergi. Tinggal aku dan Surya. Untung saja ojek online segera datang. Tanpa basa-basi lagi, aku pamit ke Surya. Ia berdiri di depan gerbang kuburan sambil memperhatikanku yang semakin menjauh. Malamnya, aku masuk kerja jam 7 malam bersama Diana dan teman-teman lainnya. Kami menyetelkan radio yang sedang menyiarkan lagu Rati Purwasi, Antara Benci dan Rindu. Kebetulan itu lagu kesukaanku. Suasana semakin tenang saat hujan tiba-tiba saja turun dengan deras. Diana membesarkan volume radio. Ternyata ia juga menyukai lagu itu. Saat sedang sibuk memasukkan lampu ke dalam kardus, ekor mataku menangkap sekelebat bayangan yang sempat melintas di belakangku. Ku kecilkan volume radio. Diana dan teman-teman yang lainnya menoleh ke arahku. Mereka melihat mulai ketakutan. Ada apa, Des? Tadi kayak ada yang lewat di belakangku. Ah, jangan gitu, Des. Takut nih kata Rara. Mungkin aku salah lihat. Aku tidak mau memperkeruh suasana. Kubesarkan kembali volume radio. Tidak lama berselang, terdengar suara menggema di langit-langit gedung. Jelas, itu suara Herni. Terdengar suara Herni yang seram dan menakutkan. Kami berhambur keluar gedung untuk memanggil satpam. Saat dicek, suara itu tidak terdengar lagi. Hanya sesekali teriakan. Jelas sekali itu suara Herni. Dia meminta tolong. Ada apa ini? Apakah arwah Herni masih gentayangan? Apa yang terjadi keesokan paginya benar-benar membuatku terkejut. Banyak orang berkumpul di kuburan Herni. Kuburan temanku itu ada yang membongkar, dan mayatnya raib entah kemana. Kedua orang tua Herni histeris melihat kejadian itu. Mereka mencaci habis-habisan pengelola makam yang lalai menjaga kuburan Herni. Di pemakaman itu memang pernah terjadi pencurian mayat. Kata orang-orang, motifnya untuk ilmu hitam. 1 minggu berlalu, kasus pencurian jenazah Herni belum juga terkuak. Sampai saat ini, liang lahatnya masih dilingkari garis polisi. Belum ada satupun petunjuk untuk kasus ini. Semenjak kejadian itu, penjaga di TPU semakin ketat. Warga bergantian ronda di sana. Aku dan teman-teman yang lain masih membicarakan jenazah Herni yang dicuri. Kami duduk di meja kantin untuk makan malam. Kebetulan aku, Diana, dan Surya sedang lembur. Kami masuk kerja jam 7 malam sampai jam 7 pagi. Kantin pabrik lumayan luas, bisa muat 200 karyawan. Semua makanan di sana juga gratis. Karyawan bebas memilih makanan apapun yang mereka mau. Tapi terkadang aku membawa makanan sendiri dari rumah, karena bagiku makanan di pabrik kurang enak. Aku menoleh ke kanan. Di sana ada Mona yang sedang duduk sendirian, menikmati makanannya. Aku masih penasaran dengan wanita itu. Bukan karena penampilannya yang selalu menor dan juga seksi, tapi aku curiga kalau kematian Herni ada kaitannya dengan Mona. Soalnya Herni kesurupan tepat setelah menghina Mona. Ada si Mona tuh. Diana ternyata menyadari kalau ada Mona di sana. Cantik ya dia, kata si Surya. Dasar buaya, ledek si Diana. Aku jijik sama penampilannya. Lihat deh, celananya ketat banget, bawaannya bajunya diikat sampai kelihatan udelnya. Udah kayak mau ke diskotik aja itu, kata Diana sambil memperhatikan Mona. Diana, kamu jangan sembarangan ngatain dia. Kamu masih ingat gak kalau Herni mati
tepat setelah ngatain si Mona. Aduh, benar juga ya. Gimana nih guys, aku takut. Diana meletakkan sendoknya. Wajahnya mengerut ketakutan. Tiba-tiba Mona menoleh ke arah kami, lalu tersenyum sambil melambaikan tangan. Kami balas mengangguk. Aku mengajaknya untuk bergabung dengan kami. Sini Mona, ajakku dari kejauhan. Dia mendekat membawa makanannya. Gaya berjalannya memang seperti dibuat-buat. Sudah macam model papan atas. Ia duduk di sampingku. Diana sangat ketakutan melihat Mona. Aku tahu Diana berusaha untuk bersikap tenang. Aku ikut nimbrung ya. Parfum Mona seketika tercium hangat menyengat. Iya silakan Mona. Aku dan Surya kompak menyambutnya. Ternyata kalian lembut juga ya. Iya nih Mon, timpal Diana. Suasana menjadi canggung. Yang aktif mengobrol hanya Surya. Aku sesekali menimpali saja. Diana hanya mengangguk tanpa ikut obrolan. Aku tahu dia masih ketakutan. Kami tidak berlama-lama setelah selesai makan. Kami langsung kembali bekerja. Sekitar jam 2 dini hari. Aku masih sibuk bekerja. Radio dinyalakan dengan volume besar, menyiarkan lagu Kupu-Kupu Malam. Para karyawan sekali menari-nari kecil untuk mengusir kantuk. Aku ke toilet dulu ya, kebelet pipis nih, pinta Diana. Oh iya? Aku menoleh padanya sambil tersenyum. Tanganku sibuk memasukkan lampu ke dalam kardus. Sampai jam 3 dini hari, Diana tidak kunjung kembali. Aku khawatir dan buru-buru menyuruhnya ke toilet. Ada 3 pintu toilet di sana, dan salah satunya terkunci rapat. Di lantai ada genangan darah. Aku panik. Ku gedor pintu toilet itu sambil memanggil namanya. Ku coba dobrak pintunya, tapi tidak bisa. Segera aku lari ke pos satpam. Pak Sutio dan 3 rekannya segera berlari ke toilet wanita. Mereka dengan sekuat tenaga mendobrak toilet itu. Ketika pintu berhasil didobrak, aku berteriak sambil menangis melihat Diana terkapar tidak bernyawa. Ada luka di bagian leher seperti ada yang menggoroknya. Sebuah golok tergeletak di samping kloset, memberi kesan kalau Diana bunuh diri. Namun aku tahu betul sifat temanku itu. Tidak mungkin dia berani bunuh diri. Ini pasti pembunuhan. Jenazah Diana dibawa ke kampung. Pihak keluarga ingin menguburkannya di kampung halaman. Kasus ditutup begitu saja dengan dugaan kalau Diana bunuh diri. Tapi aku yakin sekali kalau Diana mati dibunuh. Anehnya lagi, orang-orang pabrik malah menduga kalau Diana kualat dengan tugu keramat. Persetan dengan tugu itu. 2 temanku sudah mati. Aku harus menyelidiki siapa dalang dibalik semua ini. Desi, aku baru mau pulang setelah seharian bekerja. Tiba-tiba Surya menyapaku dari belakang. Oh iya Surya. Des, kamu besok libur kan? Aku diam sejenak. Dari mana dia tahu jadwal kerjaku? Iya libur kok. Kok kamu tahu ya? Oh, aku tadi tanya ke Pak Yogi, atasan kamu. Ada apa ya Surya? Jadi gini Des, kebetulan besok di Jati ada pasar malam. Aku mau ajak kamu ke pasar malam. Mau ya? Pasar malam ya? Gimana ya? Ayolah, nanti kita sambil ngobrol kasus kematian Diana. Baiklah, apa salahnya menerima ajakan Surya? Aku pun mengangguk. Ini ajakan pertamanya yang aku terima. Entah sudah berapa ratus kali dia mengajakku jalan, dan selalu kutolak. Jemput ya, kataku sambil tersenyum. Siap komandan. Surya malah hormat. Aku tertawa melihatnya. Keesokan malamnya, aku mematut diri di depan cermin, menjajal satu persatu pakaian yang menurutku bagus. Entah kenapa aku merasa ingin tampil semaksimal mungkin di hadapan Surya nanti malam.
Pilihanku jatuh pada baju kaos putih bergambar wajah Marlian Bondry. Sedangkan untuk celananya, aku memilih celana jeans biru yang tidak terlalu ketat. Anak bapak jam segini dandan. Mau kemana sih nak? Saat aku duduk di ruang tamu sambil menunggu Surya, tiba-tiba bapak muncul. Ia kemudian duduk di sampingku. Aku anak tunggal, sedangkan ibu sudah lama meninggal. Jadinya hanya tinggal aku dan bapak yang tinggal di rumah ini. Perawakan bapakku gendut. Ia gampang sekali merasa gerah. Makanya ia sering sekali terlihat hanya mengenakan sarung dan kaos singlet sambil kipasan. Aku mau main ke pasar malam pak. Sama pacarmu toh? Bukanlah pak. Hahaha. Des, bapak saranin kamu agar cepat-cepat nikah. Bapak mau banget loh punya cucu. Belum kepikiran pak. Tidak lama kemudian terdengar suara motor berhenti di depan rumahku. Aku yakin sekali itu pasti motor si Surya. Dan benar saja, ia membawa motor Vespa warna kuning. Dengan sopan, Surya menyalami bapak. Setelah itu kami langsung berpamitan. Sesampainya di lokasi pasar malam, kulihat pengunjungnya sangat ramai. Kami masuk ke dalam pasar itu. Surya membelikanku gulali. Dia juga menggandeng lenganku. Aku merasa nyaman bersamanya. Setelah mencoba wahana ombak banyu dan rumah hantu, kami naik biang lala. Itu wahana kesukaanku. Biang lala berputar perlahan. Dari ketinggian itu, aku bisa melihat pemandangan pasar malam yang gemerlap dan juga dipadati pengunjung. Des, aku curiga kalau kematian Diana ada kaitannya sama tugu keramat itu, Des. Enggak Surya, aku yakin kalau si Diana itu dibunuh. Siapa? Nah, itu kamu gak tahu kan Sur? Kamu tahu gak Des, kalau sudah banyak orang yang mati karena kualat tugu? Iya, tapi itu kan cuma cerita dari mulut ke mulut. Memangnya tugu itu benar-benar batu nisan ya Sur? Iya Des, kuburan seorang wanita yang sudah mati saat melahirkan. Makanya banyak karyawan yang suka melihat penampakan kuntilanak. Iya, aku juga pernah melihat penampakan itu, kataku. Tapi aku sangat yakin kalau Diana itu dibunuh. Kau mencurigai seseorang ya Des? Tentu. Siapa emangnya? Kayaknya si Mona. Saat biang lala yang kami tumpangi berada di posisi rendah, aku melihat Mona berdiri di antara lalu lalang orang sambil melihat ke arahku. Ia tersenyum. Itu Mona, teriakku sambil menunjuk ke arah Mona. Sebelum sempat ku hampiri, Mona sudah pergi. Wanita itu sangat misterius. Aku harus mencari tahu lebih dalam tentangnya. Aku curiga kalau dialah yang membunuh teman-temanku. Terlebih, aku juga heran kenapa dia sering sekali muncul secara tiba-tiba, seperti sedang mengikutiku. Aku rasa si Mona ngikutin kita. Ah, mungkin hanya kebetulan saja kali, kata si Surya. Setelah mencoba semua wahana di pasar malam, kami bergegas pulang. Aku sebenarnya sempat menoleh ke sekeliling. Siapa tahu si Mona masih ada di sekitar pasar. Tapi tidak sama sekali kutemukan batang hidungnya. Sesampai di rumah, Surya tidak mau mampir. Ia langsung pamit begitu saja, seperti sedang terburu-buru. Aku masih kepikiran tentang Mona. Kalau memang benar dia pembunuhnya, lalu bagaimana caraku membuktikan dan mengungkap pembunuhan itu? Setelah cuci muka, aku membaringkan tubuh di atas kasur. Aku harus cepat tidur karena besok shift pagi. Namun, saat tertidur, aku mengalami mimpi aneh malam itu. Seperti sedang berada di tengah hutan. Dari arah belakang, ada 3 bola api melayang mengejarku. Aku lari sekuat tenaga, tapi bola api itu melayang dengan cepat.
hingga menggapai dan membakar punggungku. Saat itulah tiba-tiba Surya muncul lalu memadamkan api yang membakar punggung. Ia juga mengusir bola api tersebut. Aku tergelagap, bangun dengan napas terengah-engah. Keringat membasahi dahi. Segera aku raih segelas air di meja dekat tempat tidurku. Kulirik jam dinding. Ternyata sudah jam 5 pagi. Aku harus menyiapkan sarapan untuk bapak. Saat turun dari tempat tidur, kakiku menginjak sesuatu yang aneh. Aku merasakan sebuah cairan seperti lendir. Cairan itu lengket dan menjijikan. Bukan hanya di bawah tempat tidur. Ternyata lendir itu memenuhi seluruh lantai kamarku. Lendir itu tidak bau, hanya lengket saja. Tapi itu benar-benar menjijikan. Dengan dibantu bapak, aku membersihkan lantai kamarku. Bapakku juga heran, kenapa tiba-tiba ada lendir di dalam kamar. Aku tiba di pabrik tepat waktu. Terlihat Mona sudah sibuk mengepak lampu ke dalam kardus. Nanti pas jam makan siang akan kuhampiri dia untuk menanyakan perihal semalam. Kali ini aku akan lebih hati-hati saat berbicara dengannya. Dari tadi aku belum melihat Surya. Apa dia berbeda shift denganku? Hari ini, tapi apa peduliku? Entah kenapa semakin lama aku semakin nyaman bersama si Surya. Mungkin kali ini dia berhasil meluluhkan hatiku. Pengumuman bagi semua karyawan di gedung produksi, harap menghentikan aktivitasnya terlebih dahulu. Pihak pabrik akan melakukan ritual sesajenan demi kelancaran operasional pabrik. Pengumuman itu terdengar dari pengeras suara yang terpasang di sudut-sudut gedung. Semua karyawan seketika menghentikan aktivitasnya. Segerombolan orang berpakaian hitam muncul dari luar. Mereka membawa nasi tumpeng, buah-buahan, ayam cemani, dan sesajen lainnya. Mereka meletakkan sesajen itu di depan tugu keramat. 2 orang wanita menari-nari seperti sedang melakukan tarian ritual yang aneh. 2 dukun membaca mantra dengan sangat jelas. Sedangkan yang lain hanya duduk sila menghadap tugu. Ngusir setan kok pakai tarian, aneh banget, bisik Ulfa di telingaku. Dia teman satu shift denganku hari ini. Iya tuh, dukun palsu kali. Masa mau ritual aja rame-rame gitu? Udah kayak ngantri sembako. Aku itu gak percaya dengan kesaktian dukun-dukun itu. Jangan-jangan mereka satu keluarga. Ulfa tertawa kecil. Setelah selesai menari-nari dan membaca mantra, mereka keluar dari gedung. Terlihat sangat aneh dan konyol, pikirku. Seperti yang sudah kurencanakan, aku menghampiri Mona saat jam makan siang di kantin pabrik. Dia sedang duduk bersama seorang lelaki. Tapi aku tidak kenal lelaki itu. Yang jelas, dia adalah karyawan pabrik juga. Hai, boleh aku gabung? Aku meletakkan botol minum dan wadah makanan di meja mereka. Oh, Desi, silakan. Gabung aja di sini. Mona dengan ramah mempersilahkanku. Kantin pabrik sedang ramai sekali, sehingga dapat terdengar gemuruh para karyawan yang sedang makan siang sambil mengobrol. Awalnya aku hanya terbasa-basi mengobrol dengan mereka berdua tentang hal-hal sepele. Namun sebelum menyelesaikan makan siang, aku masuk ke inti pembicaraan. Oh iya, semalam aku sempat lihat kamu di pasar malam. Itu beneran kamu bukan sih? Oh iya, semalam aku jalan sama pacarku ke pasar malam dan gak sengaja lihat kamu naik biang lala. Pacarmu? Ya, aku pacarnya Mona. 2 hari kemudian, aku kembali mendengar kabar buruk. Kalau kuburan Diana ada yang membongkar. Mayatnya juga hilang. Lagi-lagi pencurian mayat terjadi. Ini aneh sekali. Setiap temanku mati,
Pasti mayatnya dicuri. Ada apa yang sebenarnya dengan mereka? Sepulang kerja, aku sengaja duduk di pangkalan ojek dekat pabrik untuk menunggu Mona. Tidak lama berselang, dia keluar dari gerbang pabrik. Dia tidak diantar pacarnya. Mungkin saja pacarnya sudah berbeda shift. Bukannya langsung pergi, ia malah berdiri di pinggir jalan, seperti sedang menunggu angkot lewat. Aneh, mau kemana dia? Bukankah kontrakannya dekat dengan pabrik? Aku segera meminta salah satu ojek agar bersiap mengantarku. Para tukang ojek itu sempat rebutan penumpang. Aku berdecak kesal dan memilih salah satu dari mereka yang punya kaca helm gelap agar bisa menutupi wajahku. Mona naik angkot nomor 06. Jelas, itu jurusan Jatiuwung. Tepat di pertigaan, Mona turun. Ia menyeberang jalan, lalu kembali menunggu angkot. Dari kejauhan, aku terus memperhatikannya. Beberapa angkot yang melintas di hadapannya, ia lewatkan begitu saja. Baru ketika datang sebuah angkot jurusan Balaraja, ia melambaikan tangan. "Pak, ikuti angkot itu," pintaku dengan tergesa-gesa. "Siap, Neng." Tidak sampai di Balaraja, Mona sudah turun di depan sebuah pabrik hebel. Anehnya, pabrik itu terlihat sudah terbengkalai. Cat gerbang utamanya pudar dan berkarat. Tanaman liar rimbun dan ada juga yang merambat gerbang. Papan besi yang bertuliskan nama perusahaan juga sangat usang dan berkarat. Tampaknya pabrik itu sudah tidak lagi berpenghuni. Tanpa menoleh ke sekitar, Mona berjalan ke arah pabrik hebel. Dia masuk melalui celah gerbang yang menganga seperti bekas dirusak seseorang. Buru-buru aku turun dari ojek. Sialnya, tukang ojek itu malah minta bayaran yang tidak masuk akal. Dengan jarak sedekat ini, aku tidak mau berdebat lama, lalu membayar sesuai yang diminta. Segera aku bergegas masuk ke dalam pabrik, melalui celah gerbang seperti yang dilakukan Mona. Saat berhasil masuk ke halaman pabrik, kulihat rumput liar tumbuh dengan subur setinggi 1 meter. Ada jalan setapak yang mengarah ke halaman belakangnya. Aku melangkah perlahan mengikuti jalan setapak itu. Sesampainya di halaman belakang pabrik, kulihat Mona seperti sedang mencari sesuatu di antara semak-semak. Aku bersembunyi di balik tembok, mengintipnya dari kejauhan. Mona menginjak-injak permukaan tanah. Entah apa yang sedang Mona lakukan. Seolah menemukan lokasi harta karun. Mona buru-buru mencari benda untuk yang bisa digunakan untuk menggali tanah. Ia menemukan sebuah sekop yang tergeletak tidak jauh dari tempatnya berdiri. Aku terus mengintipnya. Ia menggali tanah itu dengan sekuat tenaga. Selang beberapa menit, ia menutup hidungnya dengan kerah baju. Matanya menyempit. Mungkin saja ia menemukan sesuatu yang menjijikan. Dari dalam tasnya, Mona mengeluarkan sarung tangan plastik. Dan betapa terkejutnya saat Mona mengangkat sebuah mayat dari dalam tanah itu. Mayat perempuan. Aku mengenali wajahnya, meski sudah sedikit rusak. Jelas sekali, itu Herni. Belum sempat aku menghampiri Mona, terdengar suara segerombolan lelaki mendekat. Aku panik. Tanpa berpikir panjang, aku masuk ke dalam pabrik melalui celah dinding yang bolong untuk bersembunyi. Untuk saat ini, aku tidak berani menghampiri mereka. Ada 5 lelaki berjaket hitam dan berbadan besar. Bisa jadi aku dibunuh kalau sampai mereka tahu keberadaanku. Aku sangat ketakutan. Keringat membasahi dahi. Bagaimanapun, aku harus segera kabur. Saat mereka sedang sibuk mengobrol, aku segera kabur tanpa diketahui oleh siapapun. Sepanjang perjalanan, aku bingung apa yang harus kulakukan. Dugaanku memang benar. Mona pasti dalang dari kematian teman-temanku. Di situasi seperti ini, aku harus berhati-hati. Sebab kalau sampai Mona tahu, ia pasti akan membunuhku juga. Selepas Isya, pintu rumahku diketuk. Itu pastinya Surya. Sudah beberapa hari aku tidak bertemu dengannya, dan aku sangat rindu.
Namun saat kubuka pintu, ternyata dugaanku salah. Yang bertamu adalah Mona. Dia berdiri di hadapanku sambil tersenyum ramah. Di selah jari tangan kanannya ada sebatang rokok yang menyala. Hai Desi, sapanya. Aku ketakutan. Dari mana dia tahu alamat rumahku?